Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Diva Arum dengan NIM 19044211037 BKT 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi clearing. Di dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian clearing, peserta clearing, warkat atau nota clearing, warkat atau nota yang bukan clearing, jenis-jenis clearing, mekanisme clearing, dan prosedur akuntansi clearing. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian clearing. Di sini saya akan membaca isi PPT ini terlebih dahulu. Yang pertama, clearing adalah suatu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya, dengan maksud agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Nah, lalu lintas pembayaran giral yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Lalu di sini ada pengertian giral. Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Jadi intinya adalah clearing itu dengan gampangnya itu adalah suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut. Clearing itu diambil dari bahasa Inggris yaitu clearing. Prosesnya itu yang pertama, nasabah itu datang ke bank, selanjutnya isi form, selanjutnya bank melakukan pengecekan apakah itu dananya cukup atau enggak, saldonya atau nomor rekeningnya itu sesuai atau tidak. Lalu bank meneruskan pengirimannya ke tempat bank tujuan. Selanjutnya prosesnya tidak semudah itu karena setiap bank punya cara beda-beda. Transfer bank bisa terjadi karena sistem dari bank sentral atau BI. Selanjutnya ada sistem clearing nasional Bank Indonesia atau SKMBI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peserta clearing. Di sini peserta clearing dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada peserta langsung dan yang kedua ada tidak langsung. Nah, peserta langsung ini bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dan dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung dengan BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan BI. Contohnya ini adalah bank retail dan bank devisa. Yang kedua itu ada peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing akan tetapi mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang telah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya ini adalah BPR. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang warkat atau nota clearing. Sebelumnya saya akan memberitahu warkat ini adalah alat pembayaran yang bukan tunai. Nah, selanjutnya ada pengertiannya. Warkat adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran giral, yaitu surat berharga atau surat dagang. Seperti ada cek, biliet giro, wesel bank, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank, nota kredit, dan surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara yaitu Bank Indonesia. Nah, syarat-syarat warkat yang dapat dikeliringkan itu yang pertama ada bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikeliringkan, dan telah dibubuhi cap clearing. Selanjutnya ada jenis-jenis warkat clearing. Yang pertama ada warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contohnya, Audrey yaitu nasabah Bank Permata Semarang menerima pembayaran dari Ino nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek. Cek tersebut disetorkan oleh Audrey ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Selanjutnya ada warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui BI atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contohnya, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik oleh Andi nasabahnya sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. Selanjutnya ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain kepada bank lain. Maksudnya ini bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro BI dan mendebitkan giro nasabah.
Dan ada juga warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat ini akan mendebit rekening giro BI dan mengkredit rekening giro nasabah, yaitu kebalikannya dari warkat kredit keluar. Selanjutnya ada warkat yang bukan clearing. Yang pertama itu ada warkat-warkat yang belum memenuhi syarat warkat clearing. Yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu ada syarat-syarat warkat clearing. Nah, warkat yang ini tidak memenuhi syaratnya. Yang tadi syarat-syaratnya itu yang pertama ada bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, setelah jatuh tempo pada saat yang dikeliringkan dan telah dibubuhi cap clearing. Nah, yang kedua ada penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. Yang ketiga ada penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor-kantor cabang lainnya. Dan yang terakhir ada penyetoran-penyetoran lain yang ditetapkan BI berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya ada tolakan clearing. Setelah terjadi pengecekan oleh petugas bank, dari proses yang tadi sudah saya jelaskan, bisa saja clearing ditolak. Ada alasan-alasannya. Yang pertama, ada saldo tidak cukup, rekening telah ditutup, bea materai belum dipenuhi, dan ada tanda tangan yang tidak cocok dengan spesimen. Dan selanjutnya ada alasannya yang lain juga, yaitu coretan tidak ditandatangani penarik, warkat diblokir, jumlah angka dan huruf tidak sama, resi buku cek atau BG belum dikembalikan, tanggal efektif bulat giro sebelum aktif, dan ada tanda tangan yang meragukan. Selanjutnya ada jenis-jenis clearing. Jenis-jenis clearing ini ada 3. Yang pertama ada umum, lokal, dan antar cabang. Nah, yang di umum ini maksudnya itu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya itu diatur oleh Bank Indonesia. Kalau lokal itu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing, yaitu wilayah yang telah ditentukan. Nah, kalau antar cabang ini sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Selanjutnya ada mekanisme clearing. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang manual. Yang pertama ini kita perhatikan dulu dari sisi penarikan cek. Penarikan cek dari pihak pembayar diserahkan kepada penerima cek. Lalu penerima cek ini meneruskan ceknya ke bank penarik. Dan dari bank penarik ini diserahkan ke Bank Indonesia. Lalu ke bank tertarik. Nah, untuk dikonfirmasikan ada uangnya atau tidak. Nah, setelah dikonfirmasikan kalau uangnya udah ada, lalu dari bank tertarik ini diberikan lagi ke Bank Indonesia, lalu ke bank penarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara elektronik, yaitu Automated Clearing House atau ACH. Yang pertama itu ada penarik cek menyerahkan kepada penerima cek, lalu penerima cek menyerahkan kepada bank penarik. Lalu bedanya di sini di dalam proses ini langsung ke ACH bukan ke Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini hanya memantau kegiatan clearingnya aja. Nah, dari sini langsung ke bank tertarik dan setelah dikonfirmasi ke bank tertarik langsung kasih ke ACH lagi. Selanjutnya ini ada contoh soal. Yang pertama itu ada Tuan Sigit nasabah Giro Bank Omega cabang Jakarta membeli barang dari Nyonya Dita nasabah Giro Bank ABC cabang Jakarta seharga 30 juta rupiah. Tuan Sigit itu membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Ilustrasinya itu yang pertama yang kita lihat itu dari sisi Tuan Sigit. Tuan Sigit jadi memberikan cek kepada Nyonya Dita. Nah, Nyonya Dita ini sebagai dia nasabah Bank ABC, maka dari itu dia langsung menyetorkan ceknya ke Bank ABC Cabang Jakarta. Nah, dari Bank ABC Cabang Jakarta ini menagih ke Bank Indonesia. Bank Indonesia ini sebagai lembaga clearing. Nah, dari Bank Indonesia ini langsung dioper ke Bank Omega, yaitu ya cek aslinya Tuan Sigit gitu. Dari Bank Omega ini dicek dulu apakah itu saldonya sudah benar, nomor rekeningnya sudah benar, saldonya sudah cukup atau belum. Nah, kalau emang udah terkonfirmasi udah benar, maka dari itu langsung bisa
dicairkan ceknya gitu. Nah, ini contoh soalnya yang tadi. Nah, ini proses clearingnya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yang lihat dari Tuan Sigit, lalu Nyonya Dita, lalu Nyonya Dita nyetor ke Bank ABC, dari Bank ABC ke Bank Indonesia, dan dari Bank Indonesia ke Bank Omega cabang Jakarta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan clearing. Pertemuan clearing itu ada 2 kali pertemuan. Yang pertama itu biasanya bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Nah, pada pertemuan kedua, bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat tersebut apabila terjadi penolakan. Nah, juga selain itu ada waktu-waktunya nih. Yang pertama ada Senin sampai Jumat itu ada yang clearing 1 pukul setengah 11 sampai pukul setengah 3 sore. Dan clearing 2 itu pukul 1 siang sampai pukul 2 siang. Lalu pada hari Sabtu itu clearing pertama pukul 10 pagi sampai jam 11 pagi dan clearing 2 pukul 12 siang sampai jam 1 siang. Nah, prosedur akuntansi clearing itu ada warkat masuk dan warkat keluar. Nah, dari warkat keluar ini yang paling atas ada nota atau warkat debit dari nasabah, lalu langsung ke buku harian, ke daftar clearing harian, rekapitulasi pengeluaran, dan neraca clearing paling terakhir. Dan di bagian masuk juga sama aja. Yang pertama nota warkat debit dari nasabah, buku harian, daftar clearing harian, rekapitulasi pengeluaran, dan neraca clearing. Selanjutnya ada akuntansi transaksi clearing. Kembali lagi ke ilustrasi yang tadi yang sudah saya sebut antara Bank ABC dan Bank Omega. Nah, selanjutnya kita akan mencatat jurnal dari pihak Bank ABC-nya terlebih dahulu. Nah, jurnalnya ini yang pertama di debit ada clearing sebesar 30 juta dan di kredit ada giro rekening Nyonya Dita sebesar 30 juta. Nah, di sini kenapa di debit clearing? Karena dia harus melakukan clearingnya dulu, jadi dicek dulu nih gitu. Nah, di kredit giro rekening Nyonya Dita di kredit karena nanti bertambah karena dapat ceknya dari Tuan Sigit. Nah, dari setelah dikonfirmasi itu semua sudah benar. Nah, maka dari itu clearingnya itu dinihilkan atau dihilangkan. Lalu clearing itu makanya di kredit karena sebelumnya itu clearingnya di debit kan. Jadi buat dihilangin ya jadinya clearingnya di kredit dan giro BI-nya itu di sebelah debit sebesar 30 juta. Nah, setelah itu kita akan bahas dari pihak Bank Omega cabang Jakarta itu di debitnya giro rekening Tuan Sigit. Kenapa? Karena giro rekening Tuan Sigit itu berkurang karena buat diberikan kepada Nyonya Dita dan kreditnya giro BI itu dikarenakan karena berkurang kas BI-nya untuk nalangin dulu gitu sebelum clearingnya. Nah, selanjutnya ada ilustrasi lain yang adalah apabila seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta menyerahkan sebuah warkat giro sebesar 50 juta kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo cabang Jakarta oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut. Yang pertama ini dari sisi Bank Omega cabang Jakarta. Di sini di debitnya langsung giro rekening Tia sebesar 50 juta dan di kredit giro BI sebesar 50 juta. Di sini giro rekening Tias di sebelah debit karena Tias itu ingin menyerahkan warkatnya ke Grace gitu. Jadi berkurang nih gironya sebesar 50 juta di sebelah debit. Nah, terus ini kreditnya giro BI karena kas BI-nya itu berkurang buat nalangin dulu gitu. Nah, selanjutnya pada Bank Lipo cabang Jakarta. Pada Bank Lipo cabang Jakarta ini di debitnya giro BI karena di cabang Jakarta itu menerima. Jadi kas giro BI-nya itu langsung bertambah karena dia nerima dulu gitu dan di kreditnya langsung giro rekening Grace karena dia akan bertambah dari Tias itu jadi sebesar 50 juta. Nah, perbedaan dari ilustrasi ini dan ilustrasi sebelumnya itu bedanya dia nggak ada clearing, maksudnya nggak ada jurnal clearing dikarenakan karena dari nasabah bank lain gitu.
Selanjutnya di sini ada neraca clearing. Pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Nah, ini tadi PT Bank Omega. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini kenapa kalah clearing. Jadi itu clearing itu ada dua, ada kalah clearing dan menang clearing. Nah, kalau menang clearing itu bila warkat debitnya itu warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, tapi saya akan menjelaskannya terlebih dahulu ini. Nah, ini kenapa kalah clearing? Berarti PT Bank Omega-nya ini warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Gitu. Jadi banknya itu disebut kalah apabila nilai warkat keluar itu lebih besar daripada nilai warkat masuknya. Gitu. Nah, ini jadi ABC terima warkat giro dari Omega. Tadi kan dinihilkan tuh jadi 0. Jadi clearingnya 0. Terus nerima warkat dari nasabah sendiri. Ini WDM itu warkat debit masuk itu jadi nerima warkat dari nasabah itu sendiri sebesar 30 juta dan nerima amanat untuk kasih warkat itu sebesar 50 juta. Ini WKK itu warkat kredit keluar. Nah, di sini keseimbangan ini maksudnya penjumlahan antara 30 juta ditambah 50 juta dan ini juga 80 juta 80 juta. Nah, kalah clearing ini kenapa bisa 80 juta? Karena tadi jadi kalah clearing itu selisih antara jadi 80 jutanya yang tadi ini ditambah dikurang sama yang tadi 0 itu penihilnya. Jadi 80 juta. Selanjutnya dilihat dari sudut BI tidak akan terdapat selisih pendebitan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Ini sama aja kayak yang tadi. Jadi ini kan yang kalah clearing ini, nama bank yang kalah clearing ini Bank Omega yang tadi sudah dijelaskan. Nah, sedangkan bank yang menang clearing itu ya bank lainnya, ada Bank ABC yang tadi 30 juta sesuai ilustrasi sebelumnya, terus Bank Lipo 50 juta gitu. Selanjutnya untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas oleh BI akan dibukukan sebagai berikut. Yang tadi di debit, giro Bank Omega 80 juta, di kredit giro Bank ABC 30 juta, dan di kredit giro Bank Lipo 50 juta. Nah, melalui kalah atau menang clearing ini oleh BI akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang seharusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh BI. Nah, maksudnya reserve requirement ini atau legal reserve requirement di Indonesia dikenal sebagai giro wajib minimum. Adalah suatu simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro pada Bank Indonesia bagi semua bank. Selanjutnya sudah saya tadi sebutkan. Jadi kalau kita menang clearing itu apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Nah, sedangkan jika kita kalah clearing apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih kecil. Ini tandanya ini salah di PPT, jadi lebih kecil daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Jadi sebelumnya saya akan beritahu bank dinyatakan menang clearing apabila nilai total warkat masuk nilainya lebih banyak daripada warkat yang dikeluarkan. Nah, begitu juga sebaliknya, bank dinyatakan kalah clearing apabila nilai warkat keluar lebih besar nilainya daripada warkat masuk. Nah, di sini ada kredit dan debit. Jadi kredit itu dibagi menjadi dua lagi, debit dan kredit. Nah, yang tadi jadi di kredit debit ini ada penyerahan cek atau bilet giro dari bank lain, lalu ada kredit penerimaan nota kredit dari bank lain, dan di debit ke debit itu ada penerimaan cek atau bilet giro bank sendiri, dan debit kredit itu penyerahan nota kredit kepada bank lain. Ini udah dari sananya gitu.
Nah, ini yang sudah dijelaskan tadi juga. Jadi kalau misal kesimpulannya, kalau misalnya kita kalah clearing, debitnya itu lebih besar daripada kredit, dan jika kita menang clearing, debit itu lebih kecil daripada kredit. Nah, kalau yang tadi Bank Omega itu berarti kalah clearing, karena dia debitnya itu lebih besar daripada kredit. Nah, misalnya nih, pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega yang pertama menyerahkan cek atau bilet giro ke bank lain. Nah, itu maksudnya yang 250 juta itu termasuk ke kredit debit. Yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya ada menerima cek atau bilet giro bank sendiri dari bank lain itu sebesar 300 juta itu termasuk ke debit-debit, dan menyerahkan CN untuk bank lain itu sebesar 100 juta itu termasuk ke debit kredit, dan menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta itu masuk ke kredit-kredit. Nah, ini sudah yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi total kreditnya ini sebesar 250 juta ditambah 50 juta sama dengan 300 juta, dan total debitnya itu 300 juta ditambah 100 juta sebesar 400 juta. Nah, ini kan debitnya itu lebih besar ya. Lebih besar daripada kredit. Nah, maka dari itu Bank Mega ini mengalami kalah clearing sebesar 100 juta. 100 juta ini didapatkan dari 400 juta dikurang 300 juta sama dengan 100 juta. Nah, selanjutnya ada akuntansi clearing otomatis. Yang dimaksud dengan clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam bentuk standar yang telah diformat terlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan ini elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau lazim dikenal sebagai Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik ini, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Nah, keuntungan dari clearing otomatis ini yang pertama, biayanya itu rendah atau bahkan bisa dibilang sangat rendah. Nah, notifikasinya itu tidak ada dan konfirmasinya tidak perlu. Maksudnya konfirmasi tidak perlu, jadi nggak usah harus mengkonfirmasi sampai 2 kali gitu. Jadi udah pasti bisa, udah pasti aman gitu. Dan pelaksanaannya pemindahan dana hari berikutnya. Jenis transaksinya itu adalah batch. Nah, nilai ekonomisnya ini biaya tetap tinggi, tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Keamanannya itu sangat penting di dalam clearing otomatisnya. Jadi, ya udah pasti aman. Nah, transaksi clearing otomatis lokal. Yang pertama itu ada dilihat dari nasabah penarik, lalu ke bank penarik, selanjutnya dioper ke sort atau merge processing, lalu langsung ke arsip transaksi lokal, dan arsip transaksi lokal itu dioper lagi ke sort atau merge processing, lalu dioper ke bank tertarik, dan terakhir ke nasabah tertarik. Nah, selanjutnya ada clearing otomasi antar daerah. Nah, di sini agak sedikit rumit. Jadi yang pertama ada nasabah penarik, lalu ke bank penarik, lalu dioper ke sort atau merge processing, lalu ke arsip transaksi lokal, lalu dioper lagi, dan dioper lagi pemindahan arsip gabungan untuk clearing luar daerah ke sort atau merge processing, lalu dioper ke ringkasan arsip transaksi untuk tiap bank tertarik. Ini untuk pengolahan luar daerah, dan langsung dioper ke bank tertarik, dan terakhir ke nasabah tertarik. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui Edge, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik komputer yang online dengan Edge. Jadi tuh semua itu serba online, serba praktis. Maksudnya tuh nggak harus ketemu gitu. Warkat secara fisik akan dikirim langsung ke Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian dan pemantauan kegiatan clearing Edge. Jadi, warkat secara fisiknya itu cuma nanti dikirim aja gitu ke BI buat pemantauan atau pengendaliannya aja gitu. Jadi, semuanya itu online. Nah, bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing keluar atas warkat debit keluarnya. Bank penarik bersikap mempercepat penarikan dana dari warkat clearing karena harus memperhitungkan jumlah hari atau jam pengendapan dana clearing tersebut. Bank penarik tidak akan membiarkan dananya menganggur belum tertarik walau sehari.
Nah, bank tertarik akan bersikap pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Jadi, di sini bank penarik itu yang lebih agresif, jadi dia yang nggak mau gitu, yang jadi mau cepat selesai gitu. Nah, di sini bank tertariknya itu pasif, tidak akan mempermasalahkan kapan banknya tertarik atau melakukan clearingnya gitu. Sudah segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.